Saudara-saudara kasih, kita bersama-sama masuki minggu biasa yang ke-12. Bacaan dari hari ini mengajak kita semua untuk semakin menyadari akan jati diri kita sebagai murid-murid Yesus yang diutus untuk mewartakan kabar gembira Injil ke tengah-tengah dunia. Maka tadi dikatakan jangan takut. Nah, dalam hidup ini banyak orang hal membuat takut. Tapi celakanya, sayangnya adalah satu-satunya ketakutan yang boleh ada dalam diri kita malah sekarang nggak ada itu. Satu-satunya ketakutan atau takut yang boleh ada yaitu takut akan Tuhan. Tapi sekarang orang nggak takut Tuhan, takut yang lain. Itu masalah ini kalau begini ini. Mestinya satu-satunya ketakut yang boleh tersisa takut akan Tuhan, bukan yang lain. Tapi sekarang ini yang terjadi malah nggak takut Tuhan, yang lain takut apa saja. Tapi nggak takut Tuhan. Nah, ini yang justru masalah kalau demikian ini. Bacaan dia justru mengatakan takutlah pada Tuhan saja. Itu mengingatkan komitmen ya, takut akan Tuhan yang berarti takwa. Yang berarti apa? Dalam bahasa Jawa itu ya ajrih asih. Jadi ada suatu rasa hormat tapi juga kasih. Bukan takut yang membuat kita menjadi tak bisa apa-apa, tapi ketakutan yang muncul rasa hormat bakti pada Allah. Ini yang boleh dan harus ada. Sementara takut-takut yang lain tidak perlu ada. Nah, pertanyaannya, Anda sekarang takut apa ini ya? Anda takut Tuhan atau takut yang lain itu? Hari ini kita diingatkan hal yang paling dasar, yang satu-satunya ketakutan yang boleh ada adalah takut akan Allah. Selebihnya kita diajak untuk berani menghadapi berbagai macam tantangan. Tadi katakan jangan takut pada mereka yang mungkin memusuhi kamu. Ini konteksnya diutus. Ini bukan soal pribadi. Ini sebagai sebuah kelompok yang diutus. Maka Yesus mengatakan kamu diutus seperti seekor anak domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Nah, begitu. Jadi memang situasi yang membuat kita menjadi tetap dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Nah, ini nggak mudah ini. Nah, biasanya orang Katolik itu ya saleh-saleh tapi bingungan kalau ditanya orang. Saleh-saleh tapi ya gampang ditipu itu, bodoh gitu. Ya, jangan ya. Cerdik tapi tulus. Ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang ya cerdik tapi lalu ngakalin orang, itu nggak benar juga itu. Nggak benar juga. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang menghadapi situasi dengan cerdik, melihat situasi dengan cermat, dan lalu mengambil kesempatan untuk apa? Untuk mewartakan kabar baik. Ini kerangka pikir seorang murid Yesus. Jadi bukan karena takut ya, tapi mampu melihat segala macam tantangan dengan berani. Nah, ini ciri dasar murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini bukan penakut, bukan orang cengeng, bukan orang cemen, tapi orang-orang yang berani sejak awal. Bahkan 300 tahun dikejar-kejar, tapi tidak membuat mereka gentar, tapi justru membuat mereka semakin kokoh dan kuat. Kalau harus menghadapi resiko, dihadapi. Nah, ini mental dasar murid Yesus.
Saya harap ini juga kita bangun dalam diri anak-anak kita, generasi penerus, pemilik masa depan dan pemilik masa kini ini. Ini kan liburan ya, moga-moga orang tua juga mendampingi ini. Kan biasanya kalau sekolah orang tua nggak repot, sekarang di rumah ribut, bingung ini mau diapain anak-anak nih. Nah, moga-moga masa liburan ini juga anak-anak juga diberikan sebuah pendampingan supaya mereka memiliki mentalitas yang kuat, yang tidak menjadi mudah goyah, mudah takut, penakut, tapi menjadi generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan dengan berani. Tantangan untuk dihadapi dan diatasi tanpa membuat masalah baru. Maka menjadi orang Katolik nggak boleh kalah sama Pegadaian ya. Pegadaian itu mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya gitu. Dan bukan orang-orang yang selalu, nah kemarin sering bukan petugas-petugas SPBU, mulai dari nol ya. Enggak, kita bisa belajar, kan baru pinter itu. Kalau selalu mulai dari nol, bodoh berarti. Kita enggak belajar apa-apa dari situasi. Menjadi orang Kristen berarti kita berani belajar, juga belajar dari kesalahan. Hari ini kita diingatkan supaya kita sungguh berharga. Ini yang buat kita pertama-tama menjadi percaya diri. Saya harap para orang tua ini kan ada orang tua perkawinan ya. Pasti kalau umur-umur segini mungkin masih punya anak-anak, mungkin masih kecil atau mungkin remaja. Mari kita bentuk anak-anak kita, damping anak kita supaya memiliki rasa percaya diri yang sehat. Percaya diri yang sehat. Ini penting. Membangun rasa percaya diri yang sehat. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari kesadaran bahwa kita ini begitu berharga, begitu mulia, begitu bermartabat. Tadi katakan, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit pun dihargai Tuhan, dipelihara Tuhan. Apalagi kamu. Jadi orang tua harus menanamkan bahwa rasa percaya diri, bahwa mereka bermartabat, bahwa mereka sungguh-sungguh dihargai. Itu yang tahun lalu kita dalami bersama. Penghormatan terhadap martabat manusia. Ini hal paling dasar yang membuat orang menjadi percaya diri dan tidak takut. Karena orang merasa diriku berharga. Nah, celakanya, sayangnya kadangkala orang tua kadangkala tidak mampu menghargai anaknya dengan semestinya. Bahkan kadang-kadang cenderung mudah untuk melecehkan, merendahkan, membuat anak-anak menjadi patah semangat. Ya, kalau setiap kali dikatakan, kamu bodoh, goblok, ya goblok benar itu anak, padahal tidak gitu loh. Kamu ini anaknya siapa? Kalau marah-marah ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang marah-marahnya kan ngaco ya. Ini anaknya siapa nih? Anak setan lah, berarti Anda bapaknya setan kan? Karena orang tua kadang-kadang begitu, sering saya dengar begitu. Orang-orang tua kadang-kadang kalau marah-marah, ini anak setan lah, berarti ini bapaknya setan, mamanya setan ini. Jadi ngaco ngomongnya itu. Itu membuat anak menjadi terdemoralisasi. Anak-anak menjadi patah semangat, anak-anak menjadi tidak dihargai. Ini yang fatal. Kalau anak-anak tidak merasa dihargai, diterima, didengarkan, dipercaya, maka sulit percaya diri. Sulit dipercaya diri karena tidak pernah dipercaya orang tua. Bahkan segala hal itu bahkan kadang-kadang dilakukan orang tua. Anak-anak tidak diajak dan dia latih untuk mengambil tanggung jawab dan peran. Semua diambil orang tuanya. Itu tampaknya baik tapi salah. Karena anak juga harus belajar untuk apa? Belajar untuk mengatasi tantangan-tantangan, tanggung jawab kecil-kecil. Kalau semua diambil oleh orang tua, akhirnya nanti
pada saatnya tidak mampu bertanggung jawab. Nah, itu saya kira Anda boleh lihat, ini pengajaran yang baik sekali dari Profesor Renat Kasali itu dalam channelnya itu tentang generasi strawberry. Nah, itu menarik itu. Orang tua semua ambil alih semuanya. Anak lalu tadi nggak bisa apa-apa nih, karena tidak terlatih, tidak terlatih. Padahal yang dibutuhkan adalah kepercayaan diri, pendampingan supaya anak akhirnya terlatih untuk belajar menghadapi tantangan masalah dengan berproses dan berjuang. Karena inilah inti dari setiap hidup. Kesadaran diri akan sebagai anak Allah ini penting. Karena kalau tidak, maka kita lalu tidak mampu menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Kita diajak untuk berani juga mengatasi gejolak dan juga kecenderungan diri sendiri dan belajar untuk menjadi maju. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus sebagai musuh kemajuan jiwa? Ada 3 ini hal yang membuat kita tidak maju. Yang pertama apa? Narsis, berpusat pada diri sendiri. Kalau kita berpusat di sini tidak maju. Yang kedua adalah dikatakan oleh Paus Fransiskus, yang buat kita tidak bisa maju adalah kita merasa sebagai korban, dizolimi, apa-apa dizolimi gitu ya. Nah ini sekarang dalam politik sama itu. Politik dizolimi supaya mendapatkan simpati. Saya akan dizolimi, jadi kalau begitu ya Anda wajib ngasihani saya, wajib memaklumi saya korban dari situasi. Ya kalau kita mikir selalu begitu, kita orang maju. Kita ini adalah bukan korban dari situasi, tapi kita pemenang. Atasi. Jadi kalau saya menempatkan diri saya yang disolimi sebagai korban, ya itu kita nggak akan maju, karena kita selalu akan minta dikasihani. Dan semua salah kecuali saya. Itu orang-orang tipe-tipe kayak gitu itu nggak maju. Kalau politik bahaya nih, apa-apa dizolimi. Ya kasus murni hukum ya hukum, jangan waduh saya dizolimi. Apaan itu? Itu bahaya kalau dipakai dalam politik itu. Anak-anak kadang-kadang juga sama, itu main politisasi. Ya udah merasa sebagai korban, lalu orang tua kasihan orang tuanya. Yang ketiga adalah pesimis. Jadi menjadi takut, menjadi lumpuh, tak berdaya karena kita sudah takut duluan sebelum bertanding. Ya kita kemarin menarik ya, meskipun kalah dari Argentina itu juara dunia peringkat 1, kita peringkatnya 149, jauh banget itu. Tetapi kita melihat itu mereka memiliki semangat yang luar biasa, tidak menjadi minder ya, awal-awal minder lah. Tetapi mereka bisa mengimbang, tentu saja kalah ya tidak apa-apa. Tetapi ini yang penting, memiliki semangat juang, semangat keberanian untuk berani menghadapi, bukan kalah sebelum bertanding. Nah ini saya kira kemarin menarik ya. Orang tua kadang-kadang salah juga ya, harus jadi juara ya tidak mungkin lah. Selalu jadi juara itu tidak mungkin. Yang penting maju, itu yang penting. Kadang-kadang orang tua membuat suatu tuntutan yang berlebih-lebihan, yaitu apa? 1, nggak boleh salah. Nah, repot kalau bersalah. Namanya belajar itu pasti juga ada kekeliruan, kesalahan, namanya juga belajar. Tapi kalau orang tua menuntut anak 0 kesalahan, itu merusak proses. Supaya tidak salah, apa yang sudah dibuat, tidak buat apa-apa. Ya udah, itu paling aman. Jadi Anda begitu berarti Anda mengajari orang tidak buat apa-apa, karena paling aman. Kalau berbuat sesuatu, mencoba sesuatu, ada kemungkinan salah, dimarahi. Padahal kita tahu kemajuan dari apa? Trial
by error, melalui berbagai macam kesalahan, kekurangan, dan mencoba. Kalau mencoba aja nggak boleh, kalau salah juga nggak boleh, ya nggak akan maju. Peran orang tua justru mendampingi supaya anak belajar dari kesalahan, supaya jadi lebih pintar, supaya jadi lebih bijaksana, tidak selalu mulai dari nol. Itu peran orang tua. Bukan menuntut anak tidak pernah boleh salah, repot kalau begitu. Yang kedua apa? Ya tuntutan berlebih-lebihan tadi. Yang penting anak mampu berjuang dan bergerak maju. Saya kira itu yang sehat. Tidak mungkin untuk anak semua juara satu, nggak mungkin. Juara dunia sepak bola juga cuma satu, Argentina, udah. Nggak mungkin semua jadi juara. Tapi orang semua memiliki semangat juang untuk maju, itu yang penting, yang harus dipelihara. Tidak selalu jadi juara. Ini kan pada rapotan kan? Ya tidak selalu, yang juara cuma satu. Presiden kontestasi cuma satu, Presiden Jokowi, ya nanti gantinya lagi siapa lagi. Nggak mungkin ada banyak. Tapi bahwa orang terlalu berjuang, mengusahakan semangat maju, itu yang harus dipelihara. Supaya anak segera memiliki semangat menghadapi tantangan hidup ini. Santo Aloysius Gonzaga yang kita rayakan 21 Juni yang lalu, itu punya ungkapan menarik. Aku lebih memilih menjadi anak Allah daripada menjadi raja dunia. Kesadaran diri akan sebagai anak-anak Allah ini yang tadi ditegaskan oleh Santo Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma, bahwa kita beroleh kasih karunia Tuhan ini. Inilah yang harus kita jaga. Inilah yang membuat kita menjadi selalu memiliki harapan dalam hidup ini. Saudara-saudara kasih, seringkali perjuangan dan proses adalah sesuatu yang harus kita butuhkan, kita jalani dalam hidup ini. Jika Tuhan memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa tantangan, tanpa kesulitan, hal ini justru membuat kita menjadi lemah. Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan. Kita meminta kekuatan, dan Tuhan memberi kita kesulitan, masalah untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan, dan Tuhan berikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan sendiri, dan karena kita menjadi bijaksana. Kita meminta kemakmuran, dan Tuhan berikan kita otak dan kekuatan untuk bekerja keras, bekerja cerdas, sehingga kita beroleh juga apa yang kita harapkan, kesejahteraan. Kita meminta keberanian, dan Tuhan berikan kita rintangan-rintangan untuk kita hadapi sehingga kita menjadi berani. Kita meminta cinta, dan Tuhan berikan kita orang-orang yang dalam kesulitan, dalam persoalan, untuk kita bantu sehingga kita memang akhirnya memiliki hati dan cinta. Kita meminta pertolongan, dan Tuhan memberi kita kesempatan. Kita tidak selalu menerima apa yang kita inginkan, tetapi kita menerima selalu apa yang kita butuhkan. Paus Fransiskus sebagai penutup mengatakan, memiliki iman bukan berarti tidak mengalami kesulitan, tetapi memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Semoga keyakinan itu yang dapat menjadi pegangan hidup kita, karena kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita.